Baik, di sini saya dan teman-teman saya melakukan Zoom untuk mencari jurnal terkait mata kuliah biologi sel molekuler dan biokimia tentang mekanisme transport molekul secara aktif, pasif, dan transport makromolekul pada ChatGPT. Dengan judul jurnal yaitu Relevance of Sugar Transport Across the Membrane. Dan untuk permasalahan pada jurnal, saya juga mencari pada ChatGPT dengan judul yaitu berikan 6 permasalahan dari jurnal yang saya berikan di atas. Dengan permasalahan yang saya ambil yaitu peran transporter dalam sistem reproduksi, saraf, dan imun. Dan untuk jurnal solusi, saya juga mencari pada ChatGPT dengan judul yaitu carikan jurnal internasional yang relevan tentang peran transporter dalam sistem reproduksi imun dan saraf. Dan untuk jurnal solusi yang saya ambil yaitu Brain Glucose Transport, Role in Pathogenesis and Potential Target for the Treatment of Alzheimer's Disease. Atau saya translatekan terlebih dahulu dengan menekan bagian kanan, lalu translate ke Indonesia. Yaitu dengan judul jurnal pengangkut glukosa otak, peran dalam patogenesis dan target potensial untuk pengobatan penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit neurodegeneratif multifaktorial. Ada dua jenis AD. Penyakit Alzheimer tipe 1 adalah AD onset dini diamati pada 5-10% pasien. AD onset dini terkait dengan kelainan genetik. Jenis AD lainnya adalah AD sporadis atau onset terlambat. Bentuk ini diamati pada 90-95% pasien. Patologi yang diamati pada AD terkait dengan akumulasi plak amiloid ekstraseluler neuritik yang disebut plak pikun atau SP di otak. Mereka dibentuk oleh beta peptida amiloid ABPS yang merupakan fragmen protein prekursor beta amiloid dan pusut neurofibrillary cytosol atau NFT. NFT adalah agregat yang terbentuk karena hiperfosforilasi protein tau sitosolik. Patologi lain yang diamati pada AD adalah neuritis, distrofi, dan benang neurofil. Hipotesis klasik mengikuti patogenesis penyakit Alzheimer dengan pembentukan oligomer beta peptida amiloid yang membentuk plak pikun dan menginduksi cedera saraf sehingga mempromosikan pembentukan kusut neurofibrillary cytosol. Pada awal AD, peningkatan sintesis dan akumulasi protein prekursor beta amiloid mungkin merupakan efek dari mutasi pada gen yang mengkodekan APP, presenilin 1 dan presenilin 2, atau pewarisan alel apolipoprotein. Gangguan energi otak adalah salah satu fitur utama penyakit Alzheimer. Penurunan penyerapan glukosa dan metabolisme diamati di area tertentu dari otak yang terkena AD, produksi ATP, dan dari metabolisme glukosa pada AD sporadis menurun sebesar 50%. Dan kecenderungan ini berlanjut selama perkembangan penyakit, menyebabkan defisit sekitar 20%. Hipometabolisme glukosa dan defisit energi adalah ciri khas AD. Ada beberapa hipotesis tentang peran hipometabolisme glukosa dalam penyakit Alzheimer, tetapi data yang tersedia tentang hal ini buruk. Sumber
Energi utama untuk metabolisme otak manusia adalah glukosa. Organ lain dapat memanfaatkan sumber energi lain seperti asam lemak. Neuron di otak tidak dapat mensintesis dan menyimpan glukosa. Meskipun glukosa adalah satu-satunya sumber energi untuk otak, badan keton juga dapat digunakan, tetapi hanya sebagai upaya terakhir. Neuron dan glia menggunakan lebih dari 99% badan keton yang melewati membran plasma. Pasokan glukosa yang terus-menerus diperlakukan untuk fungsi saraf. Oleh karena itu, neuron otak sepenuhnya bergantung pada impor glukosa.